Baik. Selamat pagi anak-anak. Halo. Bu. Guru profesional SMA N62, namanya Bu Puji ya. Beliau adalah guru fisika sebetulnya yang sudah mumpuni lah kualitas pengajarannya, dan beliau mau ikut gabung sama kita untuk mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan. Selamat pagi Bu Puji, dan kita akan melaksanakan pembelajarannya mulai dari sekarang. Saya izin share screen ya nak. Pelajaran kita adalah elastisitas. Namun sebelum itu Ibu mau cross check dulu. Ada berapa siswa nak yang ikut KSN? 3 Bu. 3. Sisanya masuk semua ya? Benar ya Brigita? Oke, thank you. Dan untuk pembelajaran kita kali ini, materi yang kalian akan pelajari adalah elastisitas. Dan semoga dari pembelajaran yang akan Ibu sampaikan, kamu dapat ilmu baru lagi. Kemarin mungkin ada miskonsepsi, nah di sini Ibu perbaiki konsep yang salah. Ya, berapanya kamu benar-benar tahu, oh ini loh elastisitasnya, oh ini loh yang dikaitkan ke dalam pembelajaran kita, gitu. Nah, seperti yang kita ketahui di era pandemi, kita biasanya menggunakan masker. Bagian mana yang ada kaitan dengan elastisitas? Ya, tentunya adalah bagian talinya, ya itu dah umrah lah kita tahu. Tapi ketika bahasanya kita bahas tentang ban, lalu tentang jembatan, apa yang membuat perbedaan gitu? Atau apa sih yang bikin lain ya dari pembelajaran kita kali ini? Kita akan bisa menganalisis kira-kira kaitan elastisitas terhadap konstruksi bahan itu seperti apa. Ya, jadi untuk menjawab itu semua, Ibu berharap kalian semangat dan mau mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, sampai jam 9 doang kok. Sebelum itu Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita nih, yakni tentang kita semua akan menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya bahas tentang elastisitas cukup luas, tidak bisa kita bahas dalam waktu 1 jam. Oleh karena itu, Ibu akan batasi ruang lingkupnya tentang apa itu stres atau tegangan, apa itu strain, lalu grafik hubungan keduanya, dan juga bagaimana modulusnya. Ya, keempat ini yang akan kita bahas dengan desain pembelajaran model PBL. Ibu akan berikan suatu kasus atau fenomena yang kalian wajib tonton, ya, nanti ada video, lalu kalian mengkonstruksi pemikiran kalian atau pemahaman kalian tentang kira-kira materi elastisitas itu ke bagian apanya, ya. Kalau nanti kiranya video saya putus-putus, bisa kalian scan QR code ya, dalam handphone, lalu kalian cek sendiri apa sih videonya. Oke, ini adalah sebuah mobil yang melindas beberapa barang. Ya, mobilnya sama. Ya, kan botol, lalu juga tadi mainan orang, ini juga kotak makanan, ya, ada helm pekerja. Yuk ya, ada yang bisa bantu Ibu? Video tadi itu berkaitan tentang apa ya? Atau masalahnya tentang apa ya yang bisa kamu utarakan? Silahkan, ada? Oke Raya, gimana? Identifikasi masalah kan Bu. Oke, jadi ketika beberapa benda itu dilindas sama ban yang sama, kenapa ya dia punya itu? Apa pengaruhnya beda-beda? Pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda. Pendapat dari Ryan itu benar, bisa juga dikaitkan dengan gambar yang Ibu tampilkan ini. Nah, ketika seseorang membuat tembikar, lihat, dia mau membuat bulat, kasih tenaganya seperti apa, dia mau bikin tembikarnya memanjang, dia kasih tenaganya seperti apa, gayanya seperti apa, sehingga bentuknya bisa berubah. Ya, jadi tolong nanti sikan bersama dengan teman kalian yang ada di breakout room gitu ya. Lalu kalian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ibu sudah posting di dalam Google Classroom, silahkan kalian cek LKPD-nya dan coba untuk melakukan praktikum singkat ya. Di sini kalian tuliskan nama-nama kalian, kemudian lakukan praktikum singkat, karet aja kok yang ada di sekitar kalian, kemudian ada pulpen, coba kalian tarik dan kalian tuliskan. Kalau ada yang bingung, kalian juga bisa baca di modul, tinggal klik ini, nanti akan muncul modul yang Ibu udah siapkan untuk membantu kalian mengisi. Lalu ada grafik nih, yang harusnya sih kalian bisa tuliskan dengan baik dan benar. Oke, untuk masalah yang ini nak, nih, Ibu kan tulisnya dalam bentuk kurung. Kalian tinggal pilih konstan atau berubah. Begitu ya, tinggal pilih. Jadi nggak perlu bingung nilainya apa, konstan atau nilainya berubah gitu ya. Itu aja. Lalu yang bagian sini juga, ini kamu bisa temukan ketika kamu baca modulnya. Jadi klik modulnya biar tahu apa isinya. Paling itu aja tentang cara mengisi LKPD-nya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka coba Ibu minta kalian masuk ke breakout room. Ya, silahkan masuk ke
breakout room-nya kurang lebih hanya 15 menit ya nak. Sampai ketemu lagi 15 menit kemudian. Oke, yuk silakan masuk. Oke, ini siapa yang share screen ya? Abigail. Thank you Abigail, nanti ditulisin dengan baik dan benar ya nak. Dan coba didiskusikan juga dengan temannya, ini apa yang terjadi pada karet dan juga pulpen. Oke? Ya, Bu. Sip. Saya room 3 ya. Oke, room 3 gimana? Ada kendala? Nggak ada, Bu. Masih bahas, Bu. Masih bahas. Good job ya. Nanti kalau ada pertanyaan, help aja biar Ibu nanti mampir. Oke, saya ke room lain ya nak. Ya, Jadi Bu. kalian semangat kelompok mana gitu ya yang mau untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Ada 2 part ya, Bu. A dan B. Oke, silakan Brigita. Oke, bentar, Bu. Ya. Aduh, oh shit. Sip. Ya, sudah terlihat? Kelihatan, Bu. Oke. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Sekarang saya akan mempresentasikan LKPD elastisitas milik kelompok saya. Jadi untuk percobaan kali ini kita mengambil sebuah karet gelang, kemudian kita tarikan. Nah, untuk nomor 3, hasil pengamatan kita itu ketika tarikan tangannya dilepas, karet ini kembali ke bentuk awal. Dan ketika untuk analisis sifat elastisitasnya menurut kelompok kami, bentuk benda itu akan kembali ke bentuk semula apabila tidak ada gaya yang dikerjakan padanya. Namun, bentuk berubah akan berubah ketika dikerjakan gaya padanya. Itu untuk sifat elastisitas. Selanjutnya, kita pakai pulpen, alat tulis. Kita kan tarik pulpennya dan dihilangkan gayanya. Nah, hasil pengamatan kita itu ketika pulpen ditarik dan dihilangkan gayanya, tidak ada yang terjadi pada pulpen. Jadi pulpennya itu tidak berubah bentuk sama sekali. Silakan. Kelompok saya, Bu. Oke, siapa nih? Lauren ya? Iya, Bu. Oke, silakan Lauren. Belum di present nak? Oke, sip. Ini jadi berdasarkan kelompok kami, ternyata yang pertama itu, kalau misalnya benda dikasih gaya F di ujung kedua penampang benda, nah akhirnya itu si benda bakal dapat tegangan. Selanjutnya itu, kita masuk ke dalam grafik hubungan tegangan dan tegangan. Kalau bisa kita lihat itu, dari titik O ke A ini kan lurus aja. Nah itu artinya titik linear, jadinya hasil tegangannya itu nggak akan berubah modulus elastis atau modulus yang. Nah, untuk besaran modulus yang sendiri dirumuskan dengan tegangan per tegangan. Rumus tegangan sendiri kan F per A, sedangkan untuk tegangan delta L per L. Nah, jadinya F per A dibagi delta L per L, atau juga bisa kita rumuskan dengan F dikali LO per A dikali delta L. Modulus yang itu hanya bergantung pada jenis bahan. Jadi biasanya itu modulus yang itu berubah-ubah tergantung jenis bahannya. Oke, thank you Lauren. Ini udah sesuai harapan Ibu juga jawabannya, tapi Ibu harus tanya dulu dengan teman yang lain. Kira-kira ada yang mau menyanggah? Atau setuju? Tidak ada. Baiklah, tinggal kita penguatan saja. Nih, kita kesimpulan saja yuk, gitu ya. Simpulkan apa aja sih yang kita dapat dari pembelajaran kita. Lihat ya, slide Ibu. Jadi sebetulnya sifat elastis itu apa? Ini Ibu cuma menguatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh teman-temanmu. Itu adalah pastikan benda untuk bisa kembali ke bentuk semula, itu disebut dengan sifat elastis. Tadi ada yang, nah ini yang sering miskonsepsi nih nak. Kita terbiasa untuk selalu mengkategorikan, oh ini benda elastis, ini benda plastis. Gitu. Padahal tidak demikian halnya. Karena elastis dan plastis itu tidak sama dengan jenis bendanya. Kok bisa? Mikirnya bagaimana, Bu? Tadi pernyataan dari teman kamu, Brigita, kelompoknya 3 itu tadi, mereka menyebutkan elastis itu adalah karet. Kalau plastis itu pulpen. Ya. Kalau begitu ceritanya itu kurang tepat ya, Nak. Kamu miskonsepsi namanya. Mengapa? Karena jenis bendanya itu tidak ada pengaruh terhadap elastis dan plastisnya suatu bahan gitu ya. Jadi yang penting adalah kamu, oke, gini, saya bikin pakai analogi yang agak sedikit vulgar ya. Coba kamu pikirkan tentang seks dan seksualitas. Ini 2 hal yang berbeda. Ketika bahas tentang seks, berarti jenis kelamin. Ya, pria, wanita. Tapi kalau tentang seksualitas, itu berarti tentang sifat. Sifat kejantanan, sifat keibuan, sifat feminim, ya kayak gitu. Ya, yang lebih tepat untuk menjelaskan tentang deformasi elastis, deformasi plastis itu tentang sifatnya, Nak. Dan tepat tadi teman kamu sudah sebutkan bahwa dalam satu benda pasti memiliki 2 sifat, elastis dan plastis. Tinggal mana yang lebih dominan. Kebetulan karet
dominannya elastis. Setelah belajar ini kamu jangan lagi salah ya untuk pelajari. Oh ini kenapa ya seperti itu ya? Saya bisa mengkategorikan karet itu harus elastis kah? Belum tentu nak, karena ada batasannya. Nah batasannya itu kita bahas dengan besaran fisik yang namanya stres. Tinjauannya adalah tinjauan benda. Kita lihat bendanya. Kenapa seperti itu? Misal, ibu punya suatu bahan berbentuk silinder, taruhlah bahannya itu adalah aluminium. Kemudian diberikan suatu gaya luar sebesar F gitu ya, dan karena kita menghargai penemunya yaitu Thomas Young, di mana modulus yang itu bisa kita ukur dengan menggunakan gradien kalau misalnya kita pakai grafik. Kalau tidak ada grafik, misal kita menggunakan ya stres berbanding dengan strain. Ya strain itu simbolnya E. Nah, dari situlah kita sebutkan bahwa modulus Young itu merupakan konstanta tetap perbandingan antara tegangan dengan regangan yang hanya dipengaruhi oleh jenis benda. Kalau F-nya saya naikkan 2 kali lipat, maka modulus Young-nya jadi berubah. No, selama benda yang digunakan sama, berarti tidak mungkin modulus Young-nya berubah. Kan konstan, tadi Ibu bilang konstan, selalu tetap. Nah, kalau F-nya berubah 2 kali, berarti nanti akan ada terjadi perubahan di bagian delta L-nya. Bisa jadi berubah 2 kali juga. Jadi kalau karet, kita kasih gaya dengan di luar kemampuan batasnya, ya batas elastisnya, nanti bisa menjadi plastis nggak, nak? Bisa nih, jadi C nanti, atau bahkan bisa putus, seperti itu. Ya, jadi kalau dia gayanya, ya melewati daripada batas elastis suatu benda, maka karet pun jadi plastis. Nah, oleh karena itu kamu jangan memisahkan karet itu elastis, pulpen itu plastis, nggak boleh lagi. Dua-duanya punya, gitu ya. Tinggal mana yang lebih dominan. Ketika kita kasih gaya ke benda tersebut, ternyata tidak ada perubahan. Sebetulnya dia tertekan nggak sih? Iya. Cuma masalahnya kita kan matanya terbatas ya, melihatnya versi yang makro gede ini ya. Tapi kalau versi yang mikro bisa jadi, nah, dia ada perubahan. Bisa jadi ada komponen beberapanya dalam pulpen ini patah, ya seperti itu, atau bisa mulur, balik lagi ke posisi awal. Nah, oleh karena itu ya, coba kita lihat. Jadi apakah pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda? Ya, secara garis besar, gaya itu bisa membuat benda itu menjadi mulur atau menjadi mampat, gitu ya. Tergantung nanti kapasitas benda tersebut untuk tahan terhadap gaya yang diberikan sebesar apa. Ya, contohnya kalau tembikar ini, ternyata kalau dikasih sedikit aja gayanya dia udah berubah bentuknya. Walaupun gayanya sama, ternyata ada perbedaan di bagian jenis-jenisnya yang membantu perubahan bentuknya. Ya, tadi ada mainan fuluk, ada telur gitu. Kalau telur dikasih terlalu besar gaya, stres, pecah dia. Tapi beda dengan plastik atau mainan lain gitu ya. Harus pahami, nah, yang namanya arsitek atau teknik sipil, dia memikirkan biaya yang efisien untuk bisa membangun suatu project gitu ya. Artinya adalah kamu tidak boleh sembarangan berarti memasukkan semen segini, pasir segini, nanti asal konstruksinya nanti tidak tahan lama gitu. LRT, MRT itu memperhatikan sifat keelastisitasan bahannya. Jangan sampai baru dipakai 20 tahun udah rusak gitu ya. Nah, hati-hati dalam pembelajaran ini, ternyata banyak dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Harapannya kalian menjadi termotivasi untuk belajar arsitek atau belajar tentang bagaimana efisien dalam menggunakan bahan agar tetap bisa dipakai long last atau panjang gitu. Ini ada soal konsep, mungkin tidak bisa Ibu sampaikan sekarang. Kalian bisa fotokan saja, kalian coba ini ya, perhatikan. Memang ini soal konsepnya, kalian perhatikan gambar yang ada di slide saya ini. Ini adalah shock breaker atau bahasa kerennya sasis ya kalau misalnya kalian bingung. Fungsi dari shock breaker ini memanfaatkan sifat elastis. Kenapa? Ketika ada goncangan, mobil kamu ya ada undakan apa gitu ya, dia harapannya bisa kembali ke posisi awalnya, sehingga ketika ada undakan kamu nggak selalu paham semua ya. Oke, baiklah. Sebagai penutup ini ada kata-kata motivasi dari Ibu, ya, bisa dicermati dan juga bisa direnungkan oleh kalian. Setiap benda pastilah memiliki batas elastis tertentu. Demikian halnya juga dengan tubuh kita. Jadi belajarlah untuk seimbang atas setiap aktivitas yang kalian lakukan. Jadi janganlah berlebihan untuk game, main sampai jam 2 pagi gitu ya. Atau belajarnya terlalu diporsir karena sistem kebut semalam itu nggak bagus, nanti kalian akan rugi sendiri. Jadi otomatis tolong untuk ya dimanfaatkan benar-benar karena tubuh kalian tuh ada batasannya. Ya, jangan sampai sakit. Itu penting sekali loh nak, kalau kalian sakit, sakit itu mahal ya harganya ya, rumah sakit sekarang, udah banyak yang COVID dan sebagainya. Ya, tetap menjaga jarak dan juga jaga kesehatan supaya semuanya terlaksana dengan baik dan benar, dan sebentar lagi kan kalian mau PAT. Ya, benar-benar persiapkan dengan matang supaya nilaimu optimal. Itu aja dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya penyampaiannya kurang lambat atau kalian jadi makin bingung, tapi saya sih sudah menggunakan kata-kata yang bisa dicerna dengan mudah. Itu baik untuk pembelajaran kita kali ini, sampai di sini. Jangan lupa LKPD-nya kalian ini lagi ya, kalian kumpulkan lagi yang sudah dijawab. Itu saja dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye anak-anak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, sehat-sehat ya. Saya stop recording ya, nak.